Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama kita akan membahas suatu kebijakan, yaitu kebijakan satu pintu yang diberlakukan oleh pemerintah mulai dari 1 Juni tadi, dilakukan secara berkelanjutan. Oke, sebelum itu kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Badana Faik di sini sebagai selaku host dengan NIM B1A1243880. Ini ada sebelah saya Mas Dafa. Apa kabarnya Mas Dafa? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Mas Baik, Dafa? sangat Sehat. Alhamdulillah. Boleh kita perkenalan diri terlebih Oh, dahulu? boleh. Perkenalkan, saya Dafa Aulia Fitra dengan NIM B1A1243877. Oke, di sini sebelah Mas Dafa ada Mas Farhan. Apa kabarnya Mas Farhan? Baik Mas Bondan. Alhamdulillah baik. Baik atau bahagia Mas Farhan? Bahagia, Mas. Bahagia sekali Mas. Mas Bondan gimana kabar Mas Bondan? Alhamdulillah baik. Dan sebelah Mas Farhan di sini ada Mas Benny. Apa kabarnya Mas Benny? Oh iya. Oh, maafkan saya. Silakan Boleh Mas Farhan. Kenalan diri terlebih dahulu. Saya Farhan Habib Pasaribu dengan NIM B1A12441. Di sini ada Mas Benny. Mas Bondan. Saya tahu banyak tentang Mas Benny. Oh iya, makasih ya Mas Bondan. Baik Mas Benny. Apa kabarnya Mas Benny? Baik Mas Benny. Saya baik sekali. Alhamdulillah baik. Di sini Mas Fadil. Sebentar, Mas. Benar. Oh, Sebentar. Oh iya, Sebelum sebelum Mas Fadil kita akan berkenalan diri. Baik, di sini saya Benny Firmansyah yang NIM B1A12441. Nah ini yang kita tunggu-tunggu ini. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Fadil? Alhamdulillah baik. Oke Mas Fadil. Baik ya Mas Fadil. Kokoh sekarang Mas Fadil. Boleh kita perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh, Mas boleh. Fadil? Perkenalkan, nama saya Fadil Dian Pratika dengan NIM B1A1243991. Oke. Di sini langsung saja ya. Sebentar, Mas. Ada yang kurang. Kopinya belum ada ya? Waduh. Tadi sudah mesen yang tadi belum datang. Setelah perbincangan ini kita akan ke KJFA yang terkenal enak dan kopinya mantap gitu. Boleh. Nah, di sini ya kita berbincang dulu Siap, bersama. siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah, yaitu memberlakukan kebijakan satu pintu terhadap ekspor CPO dan hasil tambang. Nah, kita akan membahas seputar itu, yang mana pemerintah ini menyatakan kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola ekspor, mencegah under invoicing, transfer pricing, serta memastikan devisa hasil ekspor tersebut lebih banyak masuk ke dalam Indonesia. Oke, di sini bagaimana itu tanggapan dari Mas Dafa itu? Baik, hostnya Mas Bondan. Kalau kita lihat dari latar belakang, pemerintah menilai selama ini masih terdapat praktik pengurangan nilai ekspor atau under invoicing dan transfer pricing yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal. Karena itu pemerintah menunjuk DSI sebagai pengawas dan nantinya sebagai agregator ekspor komoditas strategis tersebut. Pada masa transisi ini perusahaan masih melakukan ekspor sendiri, tetapi wajib melaporkan transaksi mereka melalui sistem yang terintegrasi. Benar sudah. Menariknya tuh komoditas yang dipilih bukan komoditas sembarangan. Batu bara, CPO, dan ferroalloy yang merupakan penyumbang besar ekspor nasional dengan nilai sekitar US dollar 66 miliar pada tahun 2025. Dikarenakan tuh kontribusinya sangat besar terhadap neraca perdagangan Indonesia, pemerintah menganggap sektor ini perlu diawasi lebih ketat. Jadi gini Mas Bondan, Mas Dafa, Mas Fadil dan Mas Benny. Bagaimana? Ini kalau kita berbicara dampaknya terhadap masyarakat, di situ ada dua sisi yang perlu kita perhatikan. Nah, dampak positifnya tuh apabila penerimaan negara meningkat karena kebocoran, ekspor dapat ditekan, maka negara memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Gitu. Di
Jadi gimana Mas Fadil? Gini Mas Saudara, namun di sisi lain, jika implementasi kebijakan ini menyebabkan hambatan ekspor atau penurunan permintaan terhadap komoditas tertentu, maka bisa berdampak pada pekerja di sektor tambang dan perkebunan sawit. Apalagi ini jutaan masyarakat Indonesia kan bergantung hidup pada sektor tersebut, baik sebagai petani, buruh maupun pelaku usaha pendukung. Jadi masyarakat bisa memperoleh manfaat dari peningkatan penerimaan negara, tapi juga harus diwaspadai resiko apabila terjadi pelambatan aktivitas ekspor tersebut pada masa transisinya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dari Oke, bagi dampak terhadap pelaku usahanya, bagi perusahaan tambang dan perkebunan, dampaknya itu cukup signifikan. Positifnya, pemerintah berjanji sistem ini akan menciptakan transparansi dan keseragaman data ekspor sehingga persaingan usaha menjadi lebih sehat. Tapi nih, dari sudut pandang dunia usaha, terdapat kekhawatiran mengenai bertambahnya birokrasi dan berkurangnya fleksibilitas. Perusahaan dalam menjual produknya langsung kembali luar negeri. Jika nanti seluruh ekspor melalui satu lembaga, maka perusahaan akan sangat bergantung pada efisiensi lembaga tersebut. Selain itu, investor juga akan melihat apakah mekanisme ini mampu memberikan kepastian hukum. Jika pelaksanaannya tidak jelas atau berubah-ubah, maka bisa mempengaruhi minat investor di sektor sumber daya alam, gitu Mas. Oke, tadi kita membicarakan tentang hukum ya Mas Farhan. Iya. Sekarang kita masuk ke dalam aspek fiskal. Bagaimana pengaruhnya terhadap keuangan negara kita? Bagaimana Mas Fadil? Gini, secara teori, apabila kebijakan ini berhasil menekan under invoicing dan transfer pricing, maka penerimaan negara dari pajak, royalti dan devisa hasil ekspor akan meningkat. Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga dapat memperkuat cadangan devisa Indonesia. Peningkatan cadangan devisa berpotensi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketika devisa lebih banyak berada di sistem keuangan Indonesia, pemerintah dan Bank Indonesia memiliki ruang yang lebih besar dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Efek dominonya bisa cukup luas. Jika devisa meningkat, nilai tukar lebih stabil, inflasi lebih terkendali, dan kepercayaan investor meningkat. Maka pertumbuhan ekonomi juga dapat terdorong. Namun implementasinya justru menghambat ekspor, maka penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi bisa mengalami tekanan. Tapi dari perspektif global nih, kebijakan ini akan membuat posisi Indonesia sebagai eksportir komoditas strategis menjadi lebih kuat. Indonesia merupakan salah satu juga eksportir batu bara, sawit itu terbesar di dunia gitu Mas. Jadi jika ekspor dikoordinasikan lebih terpusat gitu, daya tawar Indonesia terhadap pembeli internasional bisa berpotensi meningkat gitu Mas. Indonesia ini bisa memainkan harga. Benar Mas. Tapi gini Mas, negara-negara importer juga mungkin khawatir karena pasokan menjadi lebih terkonsentrasi. Mereka bisa menganggap kebijakan ini sebagai bentuk sentralisasi perdagangan yang berpotensi mempengaruhi harga dan akses pasar. Itu seperti yang saya bilang itu, Indonesia ini bisa memainkan sendiri harga pasar yang kita jual. Bagus itu. Nah, menarik ini. Tadi kita sudah membahas efek domino dan perspektif global ya Mas Farhan. Iya, benar. Oke. Nah, kita sebagai mahasiswa hukum, bagaimana kebijakan ini dilihat dari perspektif hukum dan perdagangan internasional? Oke, dalam hubungan perdagangan, dalam hukum perdagangan internasional, khususnya kerangka World Trade Organization, setiap negara pada dasarnya memiliki hak untuk mengatur tata kelola ekspornya sendiri sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi nasional. Benar, Mas Dapar. Namun kebijakan tersebut tidak boleh menimbulkan diskriminasi dan tidak beralasan atau menciptakan hambatan perdagangan yang bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas.
Kayak di negara lain nih merasa kebijakan ini mengganggu akses pasar atau menciptakan monopoli yang merugikan gitu, maka potensi sengketa perdagangan internasional tetap ada. Nah, jadi selain itu juga Mas Beni, prinsip transparansi menjadi sangat penting Mas Beni. Dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional, kebijakan perdagangan harus diumumkan secara jelas gitu, dapat diprediksi dan tidak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha internasional gitu Mas. Jadi ini dari perspektif hukum internasional, kebijakan ini sah selama tujuannya adalah memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi dan tidak digunakan sebagai instrumen pembatasan perdagangan yang melanggar hukum internasional Indonesia. Jadi kita sudah membahas tentang bagaimana itu kebijakan ini dampaknya dan efek dominonya itu terhadap dunia dan berdampak juga ke masyarakat Indonesia itu. Jadi sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini ya, boleh saya mendapat masing-masing dari pendapat mas-mas yang ada di sini. Oke, mulai dari Mas Dava dulu. Bagaimana pendapat Mas Dava? Oke, kalau saya boleh beropini, saya melihat pemerintah sedang berusaha mengubah paradigma pengelola sumber daya alam Indonesia. Selama ini negara lebih berperan sebagai regulasi, sedangkan keuntungan terbesar seringkali dinikmati oleh pelaku usaha dan pasar internasional. Oke, kita sudah membahas tentang bagaimana kebijakan ini pengaruhnya terhadap ekonomi global. Oke, di sini kita akan meminta masing-masing pendapat dari mas-mas di samping ini, yang bisa dimulai dari Mas Dava duluan. Oke, terima kasih bos. Kalau saya berpendapat, saya melihat kebijakan ini berpotensi meningkatkan transparansi dan penerimaan negara apabila apabila dijalankan secara profesional. Jika dari saya nih, kalau dari sisi bisnis, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada efisiensi yang birokrasi dan kepastian hukum bagi perusahaan. Jadi kalau menurut saya untuk masyarakat Mas Bondan, jadi bagi masyarakat ini manfaatnya bisa besar gitu Mas. Apabila peningkatan penerimaan negara benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan dan tidak disalahgunakan gitu Mas. Menurut saya ini, ya dalam perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan ini masih berada dalam hak regulasi negara, tapi harus tetap mematuhi prinsip transparansi dan non diskriminasi. Jadi kesimpulannya ini, kebijakan ekspor satu pintu ini merupakan langkah besar gitu, yang berpotensi memperkuat kontrol negara atas sumber daya alamnya sendiri ya. Benar. Ya. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelolanya, yang mana kita tahu Indonesia ini ya sangat banyak korupsinya. Sayang banget ya. Jadi tata kelola, transparansi dan akuntabilitas dan kemampuan pemerintahnya yang harus kita kawal itu teman-teman, untuk menciptakan suatu keseimbangan itu dari kebijakan ini. Bagus ini kebijakan ini. Bagus. Oke, tadi kita sudah membahas dari segi ekonomi, fiskal maupun hukum perdagangan. Di sini kita akan membahas masih tentang ini, tapi kita di sini akan memberikan opini-opini liar. Apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh pemerintah dari kebijakan tersebut? Tentunya ini hanya pandangan dari analisa mahasiswa hukum, bukan fakta resmi dari pemerintah. Oke, kita mulai dari Dava dulu. Bagaimana opini liar dari Mas Dava? Boleh saya beropini? Oke. Kalau saya melihat pemerintah sedang berusaha mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Selama ini negara lebih banyak berperan sebagai regulator, sedangkan keuntungan terbesar seringkali dinikmati oleh pelaku usahanya sendiri dan pasar internasional. Dengan kebijakan satu pintu ini, seolah-olah negara ingin naik kelas menjadi pemain yang lebih aktif dalam rantai perdagangan global. Kalau kita lihat tren dunia sekarang, banyak negara mulai memperkuat kontrol terhadap komoditas strategisnya. Jadi kemungkinan pemerintah itu berpikir gini, kalau sumber daya alam ini milik negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, mengapa negara tidak mengambil peran yang lebih besar dalam pengelolaannya? Begitu Mas Bunda. Saya setuju nih, tapi ada juga kan dari sudut pandang lain yang lebih kritis gitu. Bisa jadi pemerintah sedang berusaha mencari sumber penerimaan baru tanpa harus menaikkan pajak secara langsung kepada masyarakat. Dikarenakan kalau kita lihat kondisi global yang tidak pasti, harga komoditas naik turun, konflik geopolitik masih terjadi, dan kebutuhan anggaran negara semakin besar. Maka salah satu cara tercepat adalah memastikan setiap dolar hasil ekspor benar-benar berangkat dan masuk ke Indonesia. Jadi kayak artinya tuh pemerintah mesti melihat masih ada kebocoran yang selama ini tidak tertangkap. Jika kebijakan ini bukan semata-mata soal perdagangan, tetapi juga soal pengaman penerimaan negara. Nah, kalau dari saya ya, saya melihatnya dari perspektif politik hukum gitu Mas. Kebijakan ini menunjukkan adanya kecenderungan negara untuk kembali memperkuat kontrol gitu terhadap sektor-sektor strategis. Kalau kita tarik lagi ke sejarah Indonesia gitu, pernah mengalami berbagai fase. Ada masa ketika negara sangat dominan dan mengatur ekonomi. Ada masa ketika pasar diberikan ruang yang sangat luas. Sekarang sepertinya pemerintah mencoba mencari titik tengah gitu, titik tengah tetapi dengan porsi kontrol negara yang lebih besar. Jadi pertanyaannya gini, apakah negara memang lebih siap mengelola mekanisme ekspor dibanding mekanisme pasar yang selama ini berjalan? Pengelolaannya. Iya, terus iya benar. Terus karena memperbesar kewenangan negara juga berarti memperbesar tanggung jawab negara. Sebelum Mas, titik kritik saya sebenarnya Gimana? dalam teori kebijakan politik, dalam teori kebijakan publik ini, masalah terbesar bukan pada tujuan kebijakan, melainkan pada implementasinya. Kalau tujuan pemerintah adalah transparansi, saya rasa hampir semua orang setuju. Kalau tujuannya mencegah transfer pricing, saya juga setuju. Tapi pertanyaan kritisnya adalah, apakah harus melalui satu pintu? Mengapa tidak memperkuat pengawasan digital, memperketat audit, atau meningkatkan integrasi data antar lembaga? Karena ketika terlalu banyak kewenangan dipusatkan pada satu institusi, selalu ada risiko baru yang muncul. Maksudnya risiko seperti apa itu Mas Panji? Gini Mas, risiko bottlenecks atau kemacetan birokrasi. Bayangkan nih, jika puluhan bahkan ratusan juta ton komoditas ekspor harus melewati satu mekanisme yang sama, jika sistemnya bermasalah satu hari saja nih, dampaknya bisa sangat besar dalam dunia bisnis nih. Waktu adalah uang. Keterlambatan pengiriman satu kapal saja bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar, bisa mencapai miliaran rupiah, Bahkan triliunan gitu ya Mas. Nah itu, jadi yang perlu diuji bukan hanya konsepnya nih, tetapi kapasitas lembaga yang menjalankannya. Oke, saya ada opini lain. Saya bahkan punya kekhawatiran lain. Kalau kebijakan ini berhasil dan semua transaksi berkonsentrasi di satu tempat, maka akan tercipta pusat kekuatan ekonomi yang sangatlah besar. Dalam ilmu hukum, tata kelola semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada satu lembaga, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengawasannya. Karena prinsip negara hukum bukan hanya soal memberi kewenangan, tetapi juga memastikan ada kontrol terhadap kewenangan tersebut. Betul tuh. Kita harus jujur kan, kayak mengakui bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang, kayak mengenai sentralisasi kewenangan yang kadang menghasilkan efisiensi, tetapi kadang juga menghasilkan masalah baru. Jadi nih, kalau menurut saya, transparansi publik harus menjadi prioritas.
Masyarakat harus bisa mengetahui bagaimana mekanisme penentuan harga, siapa yang mengawasi, bagaimana audit dilakukan, dan bagaimana hasil tambahan penerimaan negara digunakan. Kalau itu tidak jelas, maka kepercayaan publik akan sulit terbentuk. Nah, kalau saya ingin sedikit lebih provokatif. Wah, saya suka ini, saya suka. Iya. Bagaimana itu Mas Jadi Bara? bisa jadi pemerintah sebenarnya sedang mempersiapkan fondasi untuk masa depan. Jadi ketika sumber daya alam semakin menjadi alat negosiasi geopolitik, gitu. Hari ini kita bicara batu bara dan CPO gitu. Besok mungkin nikel, bauksit, tembaga, bahkan mineral kritis untuk kendaraan listrik. Negara-negara besar sekarang kan berlomba-lomba gitu mengamankan pasokan bahan baku. Ya benar. Dalam situasi seperti itu, pemerintah mungkin ingin memastikan posisi tawar Indonesia lebih kuat di pasar internasional gitu Mas. Oh, menarik sekali Mas Farhan. Jadi bagaimana menurut Mas Farhan terhadap kebijakan ini? Bukan hanya soal ekonomi hari ini. Ya kalau ini sih menurut saya bisa jadi ini dari bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk mengonsolidasikan kekuatan komunitasnya. Tetapi strategi besar tetap harus diuji dengan prinsip-prinsip good governance. Karena strategi yang bagus sekalipun bisa gagal apabila pelaksanaannya tidak transparan dan tidak akuntabel. Itu Mas. Malam sekali Mas Farhan. Ya, terima kasih Mas Budi. Itu jangan sampai gagal ya Mas ya. Iya. Karena itu berpengaruh sangat besar kepada ekonomi masyarakat yang sedang saat ini ya. Dan jangan lupa juga sumber daya alam pada akhirnya bukan milik pemerintah, bukan milik perusahaan, melainkan milik bangsa Indonesia sebagaimana semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan hanya peningkatan devisa atau surplus perdagangan. Ukuran keberhasilannya adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Kalau devisa meningkat, tetapi kesejahteraan masyarakat di daerah tambang dan perkebunan tetap tertinggal, maka publik akan mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut. Gitu Mas. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, dari opini-opini liar kita hari ini, ada dua kemungkinan besar yang sedang dipikirkan oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah ini ingin menutup kebocoran penerimaan negara dan memperkuat pengawasan ekspor. Dan yang kedua itu pemerintah ingin membangun posisi tawar Indonesia menjadi lebih kuat terhadap perdagangan global. Indonesia ini ingin mengatur harganya sendiri karena yang kita tahu dari CPO dan hasil tambang itu nikel kita aja 60% perdagangan dunia itu dipegang oleh Indonesia. Itu setahu saya itu. Namun kritik dari kita sebagai mahasiswa adalah bagaimana sentralisasi kewenangan harus diimbangi dengan transparansi, akuntabilitas, pengawasan yang kuat dan kepastian hukum agar bertujuan baik pada kebijakan, tidak berubah menjadi masalah baru di kemudian hari. Karena dalam negara hukum yang demokratis, kebijakan publik yang baik bukanlah kebijakan yang bebas dari kritik, melainkan kebijakan yang mampu menjawab kritik dari kritik-kritik tersebut dengan data, transparansi, dan hasil yang nyata bagi masyarakat. Oke, sampai sini saja perbincangan kita hari ini ya, mas-mas kalian. Baik, Iya, kita sudah sangat lama. Jadi Kita ngopi ya. oke, kita ngopi di kantin ya. Langsung saja. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video Podcast kita kali ini bakal kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung.